Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Provinsi Bengkulu diguncang gempa dengan kekuatan guncangan 6,3 magnitudo. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebut sedikitnya ada 100 rumah warga yang rusak. Pemirsa, guncangan gempa terjadi pada pukul 2:52 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama beberapa detik. Gempa berpusat di laut kota Bengkulu dan berdasarkan laporan BMKG, gempa berada di 47 km kota Bengkulu. Namun pemirsa, akibat guncangan tersebut membuat warga terjaga dan berlari keluar rumah. Lebih dari 100 bangunan rumah mengalami kerusakan, tetapi belum ada laporan korban jiwa. Dampak lainnya terjadi pemadaman listrik sesaat terjadinya gempa. Dan pemirsa, belum ada klarifikasi dari pihak PLN terkait dengan penyebab matinya jaringan listrik di beberapa wilayah tersebut. Namun terdapat kabar salah satu jaringan instalasi di dekat kantor Gubernur Bengkulu terbakar. Pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Safran Ansori. Selamat siang, Safran. Bisa Anda gambarkan bagaimana perkembangan terbaru penanganan gempa di Bengkulu dan di mana posisi Anda saat ini? Selamat siang, Jason. Dapat saya laporkan saat ini saya sedang bersama dengan puluhan personil Brimob Polda Bengkulu yang diterjunkan ke lokasi terparah dampak gempa 6,3 skala Richter yang mengguncang Bengkulu pada sekitar pukul 3 dini hari tadi. Ada sekitar satu kompi atau berisi 50 personil yang dikerahkan ke lokasi di perumahan Rafflesia Asri. Menurut keterangan dari personil yang dikerahkan ini, mereka akan diterjunkan untuk membantu mengevakuasi rumah-rumah korban yang rusak dan juga akan mendirikan dapur lapangan yang letaknya tidak jauh dari lokasi rumah-rumah korban yang terdampak. Ya, ini sempat saya gambarkan, ini adalah masjid dan ini adalah mobil Randurlap, ya, kendaraan dapur lapangan milik Brimob Polda Bengkulu yang beberapa saat yang lalu tiba di perumahan Rafflesia Asri. Mereka akan mendirikan dapur lapangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama korban gempa yang rumahnya hancur dan rusak berat, yang tidak bisa lagi beraktivitas dan sudah kehilangan seluruh harta benda. Proses ini sendiri masih berlangsung dan anggota sepertinya mendirikan bangunan ini berada di pelataran masjid yang ada di kompleks perumahan ini sendiri. Demikian, Jason. Safran, lalu kami mendapat informasi bahwa sedikitnya sudah ada 100 rumah yang terdampak rusak akibat gempa ini. Apakah ada penambahan data baru terkait dengan kerusakan rumah dan mungkin ada korban jiwa? Diharapkan tidak ada korban jiwa, tapi apakah ada datanya sampai dengan saat ini? Untuk data kerusakan, berdasarkan informasi yang kami terima dari petugas BPBD dan pihak-pihak lain, kisaran jumlah rumah yang rusak persisnya memang masih terus didata karena jumlah rumah rusak ringan, sedang dan berat itu masih belum menyebar atau terkumpul secara pasti di posko yang dibangun oleh pihak BPBD Bengkulu. Namun sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu pagi tadi, bahwa saat ini untuk sementara ada sekitar 100 rumah yang mengalami rusak baik berat maupun ringan. Jason. Ya, lalu bagaimana Safran dengan jumlah korban jiwa? Apakah ada data terkini atau kemudian warga yang harus mengungsi? Seperti apa data informasi yang Anda dapatkan sejauh ini?
untuk korban jiwa sejauh ini belum ada laporan. Namun warga yang terdampak, khususnya mereka yang rumahnya rusak parah, sementara ini masih bertahan di sekitar rumah mereka sendiri sembari mengangkut barang-barang berharga milik mereka yang masih bisa diselamatkan untuk dititipkan di rumah tetangga, dan warga belum terlihat mengungsi karena mereka juga baru proses untuk menyelamatkan harta benda. Jadi semua saat ini baik korban yang korban yang rumahnya rusak berat maupun yang ringan, semuanya masih bertahan di kediaman masing-masing. Hanya saja bisa kami gambarkan bahwa mereka yang khususnya rumahnya mengalami rusak berat itu tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena mereka harus berjibaku untuk mengevakuasi barang-barang yang mereka miliki. Demikian, Jason. Baik, Safran, lalu bagaimana dengan korban yang rumahnya rusak berat? Apakah pemerintah daerah setempat menyediakan lokasi sementara untuk menampung? Kalaupun ada lokasinya saat ini yang bisa diakses di mana? Ya, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat berkunjung ke lokasi ini pada subuh hari tadi, bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu akan membangun ulang khususnya rumah-rumah warga yang terdampak hancur atau rusak berat. Tapi untuk korban yang dikemanakan mereka sementara ini, sejauh ini kami belum melihat apakah akan ada evakuasi atau disediakan tempat tersendiri. Hanya saja kami dapat gambarkan bahwa korban semuanya masih bertahan di sekitar rumah mereka masing-masing. Ya, Sen. Adakah korban luka di sana, Safran? Korban luka itu ada tapi luka ringan, sangat kecil, jadi semuanya masih bisa ditangani sendiri oleh korban. Meskipun sebenarnya pemerintah daerah itu sudah menyiapkan ambulan dan para medis di sekitar lokasi bila mana ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan, khususnya pertolongan kesehatan. Ya, Safran, ada informasi juga terjadi pemadaman listrik di sana. Apakah saat ini pemadaman tersebut masih terjadi dan apa penyebab pemadaman listrik di sana? Ya, khusus untuk PLN, tadi kami sempat melihat ada petugas yang sedang memperbaiki jaringan di komplek perumahan ini. Dan perumahan yang terdampak parah ini sampai siang ini masih terjadi pemadaman karena proses perbaikan sendiri sepertinya masih terus berlangsung karena walaupun belum ada konfirmasi resmi dari pihak PLN, karena kami belum menemukan apakah ada pihak PLN yang ada di sini, namun bisa dipastikan bahwa banyak titik-titik jaringan yang mengalami kerusakan akibat goncangan gempa tadi pagi. Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Syafran Ansori telah memberikan update-nya kepada kami. Nanti akan kami update kembali informasi dari sana. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.